Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena kami diizinkan untuk beristirahat pada malam hari. Dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan segar. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan membahas Ayub 35 dengan tema berhikmat di dalam berempati. Saya akan bacakan dari ayat 13 sampai 16 saja. Demikian firman Tuhan. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat Dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan Dia. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak mempedulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Setiap orang punya beban hidup yang berbeda-beda dan masing-masing menanggungnya dengan daya dan juga kekuatan yang berbeda-beda juga. Saat beban hidup melanda kita, kerap kali kita menyalahkan Tuhan. Kita tidak mau melihat dari perspektif lain atau merenungi apa yang Tuhan ingin tunjukkan lewat peristiwa yang kita alami. Ayub mengalami penderitaan secara bertubi-tubi. Namun ironisnya selama ini Ayub hidup taat di hadapan Tuhan. Karena itu ia tidak mengerti mengapa semua penderitaan itu terjadi kepadanya. Itulah mengapa ketika teman-temannya menyalahkan cara hidupnya yang berdosa di hadapan Allah, ia membela diri dengan mengaku tidak bersalah. Kemudian kita melihat di dalam percakapan Ayub dengan teman-temannya, kemudian Ayub semakin memanas, akhirnya teman-temannya itu kemudian akhirnya menjadi diam di dalam diskusi bersama dengan Ayub. Kemudian muncullah sosok yang keempat, yaitu Elihu. Di sini Elihu juga mulai berdiskusi, berdialog dengan Ayub. Kita melihat di sini bahwa memang dari belakangan itu Ayub mulai berkata-kata hal-hal yang tidak baik tentang Tuhan. Maka di sini memang Elihu merespon akan pernyataan Ayub itu, namun memang Elihu juga memiliki satu sikap yang to the point kepada Ayub. Elihu menegur Ayub bahwa Ayub itu banyak sekali memberikan pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya menyudutkan Allah. Memang di dalam kesedihan dan di dalam penderitaannya, memang Ayub bertanya kepada Allah dan Allah mengizinkan Ayub untuk mempertanyakan mengenai keputusannya. Tetapi sesungguhnya yang dikehendaki Allah adalah ketika Ayub boleh senantiasa berdiam diri menantikan jawaban ataupun keputusan dari Allah akan hidupnya. Tetapi memang kita perlu melihat juga secara adil bahwa ketika Ayub di dalam penderitaan, itu pun juga mungkin menggambarkan kondisi manusia yang ada pada saat ini. Apalagi ketika kita pada saat ini juga sedang mengalami pergumulan kehidupan yang sangat berat. Kita mungkin ingin teriak kepada Tuhan, kita mungkin ingin komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku mengalami kejadian yang seperti ini? Tuhan, apakah keputusan Tuhan tidak salah di dalam kehidupanku? Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini dan itu? Dari pengalaman kehidupan saya mempelajari satu hal. Memang manusia tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Mau berusaha mengerti pun dengan berbagai filsafat ataupun pengetahuan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah di dalam kehidupannya masing-masing. Karena Allah terlalu berhikmat dibandingkan manusia itu sendiri. Tetapi yang saya pelajari di dalam pengalaman kehidupan saya, bahwa Allah itu terlalu baik untuk berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah tidak punya rancangan jahat di dalam kehidupan kita, dan justru ia merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saya akan kemudian mengarahkan pandangan kita kepada teman-teman Ayub.
Memang teman-teman Ayub itu mungkin memberikan komentar dan juga saran. Tetapi memang kita harus mengkritisi akan hal ini. Orang di dalam penderitaan itu tidak akan bisa berpikir dengan logis. Misalnya saja ada orang yang datang ke dokter gigi dengan gigi yang sudah lubang gitu ya, yang sudah perlu diobati. Kemudian ia datang dengan emosi, tetapi setelah giginya itu diobati, dipulihkan giginya, kemudian orang itu menjadi reda emosinya dan dia bisa berpikir dengan jernih. Bukan hanya orang yang sakit gigi, orang yang sakitnya dengan punya penyakit kronis, misalnya penyakit kanker, penyakit yang lain, itu juga memang mengalami kesulitan untuk berpikir dengan jernih. Terkadang ngomongnya bisa ngawur. Terkadang mungkin orang-orang yang berada di dalam penderitaan, baik penderitaan secara fisik, penderitaan di dalam kehidupan keluarga, penderitaan di dalam kehidupan keuangan, mungkin orang tersebut bisa menyalahkan Tuhan. Tugas kita yang pertama itu bukanlah langsung mengkoreksi pemikiran dia, tapi tugas kita yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik bagi orang tersebut. Yang kedua, ini perlu hikmat dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Kita perlu melihat waktu yang tepat. Apakah kita perlu memberikan nasihat kepada orang itu? Atau ketika kita memberikan nasihat kepada orang itu, jangan sampai orang itu semakin menderita oleh karena nasihat kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus. Doakan orang tersebut. Bukannya digosipkan, tetapi didoakan. Kalau memang kita sungguh-sungguh peduli kepada orang itu, bawa orang itu di dalam doa kita. Oh, kita tahu nih orang ini sedang di dalam kesulitan. Kalau orang yang punya hati nurani yang murni di hadapan Allah, dia akan langsung berkata, saya perlu doakan orang ini. Tapi kalau memang orang itu mungkin tidak punya hati nurani yang baik, oh ini adalah kesempatan di mana saya bisa menjadikan ajang gosip untuk komunitas saya. Saudara, kita perlu sama-sama memiliki hikmat di dalam berempati kepada sesama kita. Karena apa yang akan kita perbuat kepada orang lain bisa jadi itu juga menimpa kita ketika kita berada di dalam posisi yang sama seperti orang tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk diri kami masing-masing agar kami boleh dapat memiliki empati kepada orang lain. Tuhan, kiranya yang terus mampukan kami, Allah Roh Kudus yang menguduskan kami di dalam proses pengudusan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, pimpin juga untuk kami agar kami boleh dapat beraktivitas menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.